Teroris, agama, dan Tuhan. Tiga kata yang selalu berkaitan secara berurutan apabila terjadi peristiwa teror bom bunuh diri. Sudah pasti yang melakukan teror bom ini ingin menunjukkan suatu maksud dengan menyebarkan ketakutan dengan meneror. Tujuan ini ada yang bersifat jangka panjang, yaitu ingin mendirikan suatu pemerintahan dengan dasar agama. Yang paling terlihat di Indonesia adalah untuk mendirikan khilafah dengan dipimpin seorang khalifah. Ya, bila memungkinkan, khalifah ini harus tunduk kepada seorang pemimpin tertinggi, seorang imam besar yang suatu saat akan menjadi imam tertinggi yang membawahi khalifah-khalifah di seantero bumi. Khalifah yang terakhir sudah ambruk pada tahun 1924, yaitu kekhalifahan Ottoman di Turki yang dibubarkan oleh Majelis Agung Nasional Turki. Dan sejak itu tidak ada lagi kekhalifahan di dunia. Sekalipun demikian, konsep berpikirnya akan tetap ada. Sekalipun semakin lama semakin meredup, dikarenakan semakin tidak cocok dengan perkembangan dunia secara universal. Jauh sebelum ambruknya kekhalifahan Ottoman yang berbasis agama Islam, sudah banyak juga sekte-sekte yang berbasis agama Kristen yang juga memiliki konsep yang mirip. Sekte-sekte Kristen ini sangat banyak bersifat eksklusif dengan memiliki banyak kesamaan dengan kekhalifahan. Antara lain, pertama, mengharamkan segala jenis produk undang-undang yang dibuat pemerintah. Dan yang berlaku bagi mereka adalah undang-undang Tuhan, termasuk mengharamkan sistem perbankan yang menerapkan bunga bank. Yang kedua, memiliki pengikut yang sangat militan. Ucapan atau ajaran pemimpin kelompok ini selalu dianggap benar, bahkan dianggap itulah keinginan Tuhan. Yang ketiga, kelompok ini memiliki pemikiran bahwa tindakan bunuh diri adalah jalan yang terbaik yang diajarkan Tuhan untuk mencari perhatian masyarakat dunia bahwa mereka masih eksis, dan sekaligus mengabarkan kepada dunia bahwa mereka ingin menegakkan hukum Tuhan di dunia. Cara yang mereka tempuh dapat melakukan tindakan bom bunuh diri dan dapat juga dengan melakukan bunuh diri secara massal dengan semisalnya meminum racun. Tujuan tindakan ini adalah agar mendapat perhatian masyarakat lebih luas. Dengan demikian akan mendapat simpati dari orang-orang awam ataupun polos. Masyarakat akan melihat dan kagum atas keteguhan mereka memegang perintah Tuhan. Image sekunder yang tercipta di masyarakat adalah munculnya perasaan malu dengan melihat ke dalam diri mereka sendiri mengenai cara beragama yang tampak seolah-olah kurang taat dalam beragama dibandingkan para pelaku bom bunuh diri. Karena rasa malu inilah tidak heran
masyarakat sangat pasif untuk memperlihatkan secara terang-terangan penolakan terhadap sebuah tindakan bom bunuh diri. Inilah yang harus menjadi bahan penelitian para pemuka agama untuk membuka mata masyarakat yang polos. Ini juga yang harus dipastikan kepada masyarakat dengan tegas, supaya di dalam masyarakat tidak terjadi dualisme dalam memahami sebuah ajaran. Meskipun sebenarnya sangat memungkinkan juga bahwa tindakan teror seperti ini ada yang memanfaatkan untuk peringatan atau warning bagi aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman terhadap sebuah situasi kekinian, dan termasuk juga bagi instansi-instansi penyelenggara negara yang lainnya. Hal yang paling mendasar yang harus dipegang oleh seorang pemuka agama adalah kaitan ajaran agama dengan perkembangan zaman. Artinya, nilai spiritual agama atau ajaran sebuah agama harus melekat di dalam setiap zaman. Sebuah agama yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman sudah pasti memiliki Tuhan yang kolot. Apabila Tuhan bersifat kolot, maka sudah pasti Dia adalah Tuhan yang egois. Bila Tuhan sedemikian egois dan ajarannya dapat dibatasi dengan waktu atau oleh waktu, sudah pasti Dia bukanlah Tuhan. Inilah prinsip yang harus dipegang oleh setiap pemuka agama, bahwa Tuhan bersifat universal dan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Nilai spiritual inilah yang harus digali dari sebuah kitab suci. Yang paling mendasar dari semua ajaran agama adalah ajaran mengenai agama yang bersifat rahmat. Artinya, ajaran yang memperlihatkan rahmat Tuhan bagi seluruh alam semesta. Jadi, tidak ada batas-batas seperti yang diciptakan manusia. Karena Tuhan sendiri tidak pernah menciptakan batas. Dia memberikan panas matahari yang sama, sinar bulan yang sama, tiupan angin yang sama, udara yang dihirup juga sama. Semua sama bagi seluruh umat Tuhan, bukan hanya untuk sekelompok agama tertentu saja. Dengan demikian, bila kita mencari akar permasalahan dengan berangkat dari urutan teroris, agama, dan Tuhan, sudah bisa dipastikan tidak akan pernah ada ujungnya. Penyelesaian sebuah problem teroris hanya bisa dilakukan dengan merubah urutan menjadi Tuhan, agama, dan kasih. Kita menempatkan Tuhan di paling depan dengan cara kita mengenali Tuhan. Sifat mendasar Tuhan yang tidak terbantahkan adalah universal. Artinya bagi seluruh umat manusia. Sejak awal penciptaan, Tuhan sudah membuat perbedaan, yaitu Adam dan Hawa, pria dan wanita. Inilah toleransi perbedaan yang diajarkan oleh Tuhan. Mengapa kita membatasi Tuhan? Tuhan bagi seluruh umat manusia. Ya, semua umat manusia
mendapat curahan rahmat-Nya. Kita harus bertanya lagi, mengapa kita membatasi Tuhan? Dengan pemahaman kita akan kasih dan rahmat Tuhan bagi seluruh umat manusia, maka sangatlah tidak patut apabila kita menyeret-nyeret Tuhan memasuki alam keterbatasan berpikir kita. Biarlah Dia tetap menjadi Tuhan bagi semua orang, bukan hanya sekedar menjadi Tuhan di dalam bingkai berpikir kita. Hanya ada dua buah hukum yang berlaku universal di dunia ini, yang mana tidak akan pernah ada satu buah pun kitab undang-undang dari negara manapun di dunia ini dapat membantahnya, yaitu hukum yang pertama: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang diutamakan di sini adalah mengenali kasih Tuhan yang sudah mengasihi kita, dan kita pun membalas kasih Tuhan sebagai bentuk terima kasih kita. Implikasinya, kita sudah dikasihi Tuhan, maka kita pun mau tidak mau akan mengasihi sesama manusia. Inilah hukum kasih. Bila kita tidak dapat mengasihi sesama, maka kita jangan pernah mengaku bahwa kita adalah orang beriman. Salam, majulah Indonesia.